Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk, requestannya keren-keren. Hari ini kita akan bahas Kaspa ya, di request oleh Bang RVNN, dan juga kita akan bahas Sui yang mumpung lagi dalam performa yang sangat-sangat baik. Ada sentimen apa kira-kira dua project ini? Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io sedang mengadakan penambangan startup token. Jadi ini adalah teman-teman bisa melakukan staking, ibaratnya seperti itu ya, dengan melakukan hold token Eigenlayer. Jadi Eigenlayer ini baru aja listing di Gate.io dan teman-teman sudah bisa beli. Kemudian teman-teman berpeluang untuk stake dan dapatin reward. Jadi periode stakingnya singkat, hanya 7 hari saja, dan jumlah total hadiah stakingnya ada sekitar 1.500 eigen yang akan dibagikan kepada teman-teman yang melakukan pool staking ini. Jadi periodenya sangat-sangat singkat, dan teman-teman berpeluang untuk mendapatkan reward sampai 8,92 eigen per jamnya. Kalau teman-teman staking dengan jumlah yang besar ya. Itu. Kemudian teman-teman untuk minimum stakingnya itu di 0,1 eigen. Jadi 1 eigen token itu harganya sekitar 50 ribuan, 52.000 kalau nggak salah. Nah kalau 0,1 berarti cuma 5.000 rupiah aja. Teman-teman sudah bisa melakukan staking di Gate.io ini. Periodenya cuma sampai di 8 Oktober saja. Jadi buat teman-teman yang sudah punya Eigenlayer, teman-teman bisa langsung masuk ke menu stake, kemudian teman-teman bisa staking dengan maksimum. Ya, dan teman-teman akan berpeluang mendapatkan pool price sampai 1.500 eigen, tergantung seberapa banyak orang yang ikut dalam campaign tersebut. Syarat dan ketentuannya berlaku, link pendaftaran Gate.io di kolom deskripsi video ini. Oke, lanjut, kita akan bahas tentang Kaspa. Yang pertama ya, jadi Kaspa hari ini diperdagangkan di kisaran level 2.200 rupiah. Market Kaspa masih sangat-sangat volatile. Kita nunggu lama banget Kaspa untuk listing di exchange besar seperti Coinbase ataupun Binance. Dan sampai saat ini belum listing di market spotnya. Tapi Binance sudah melistingnya di market futures. Tapi yang kita perlukan adalah akumulasi dari market spot. Dan so far sih Kaspa masih belum ya. Jadi Kaspa punya maksimum supply yang sangat terbatas, yaitu di kisaran 28,7 miliar token. Sementara yang beredar sekarang adalah 24,8 miliar, berarti 86. Jadi project ini itu menggunakan konsensus proof of work. Artinya dia mirip seperti Bitcoin yang bisa ditambang, di-mining dengan alat atau perangkat keras. Lalu ada sentimen apa sih dari Kaspa? Nah, kita udah lama nggak bahas Kaspa ya. Jadi ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Kaspa sendiri. Yang pertama adalah Kaspa sendiri sedang atau sudah melakukan peningkatan terkait dengan skalabilitas dan efisiensi mereka. Jadi tercatat sudah beberapa kali upgrade dilakukan oleh Kaspa ya terhadap jaringannya, sehingga bisa meningkatkan yang namanya mereka punya jaringan semakin baik, KRC20 ya kalau nggak salah namanya. Nah itu bisa semakin cepat transaksinya dan juga bisa terintegrasi dengan lebih banyak blockchain yang lain. Tapi yang paling keren dari itu semua adalah diluncurkannya Key. Key ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan teman-teman antara teknologi milik dari Kaspa dengan perusahaan global. Artinya saat ini Kaspa tengah melirik kerjasama dengan perusahaan-perusahaan global, khususnya yang bergerak di Web3 dan juga teknologi, untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Ada beberapa hal yang saat ini difokuskan oleh Key ini. Yang pertama adalah tentang dunia finance, logistik, energi, carbon trading. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut yang akan berpeluang diajak kerjasama oleh Kaspa atau yang bakalan bisa berkolaborasi dengan Kaspa. Ada beberapa wilayah yang saat ini sedang ditargetkan, yaitu ada Netherlands, Malta, Uni Emirat Arab, Singapura, dan juga Brazil. Negara-negara yang memang sudah maju ya, dan itu salah satu prospek ataupun kemungkinan partner yang akan diajak oleh Kaspa. Jadi dia akan berfokus di di negara-negara tersebut untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan atau company di sana.
Kemudian juga Kaspa saat ini sedang mencoba untuk melirik terkait dengan energi terbarukan. Nah, kita tahu nih, Kaspa kan menggunakan konsensus proof of work. Otomatis dia harus di-mining dengan alat mining ya, yang mana itu cukup memakan listrik. Nah, listrik itu salah satu energi yang bisa diperbarui, teman-teman. Makanya dia akan mendukung yang namanya Sustainable Digital Energy Economy, yang berarti Kaspa ini akan memberikan inovasi-inovasi mereka berkontribusi juga di dalam renewable energy supaya tetap ramah lingkungan dan tetap survive ya dari yang namanya regulator. Karena kalau kita melihat dari semakin ke sini, tujuan dari apa namanya global kedepannya adalah untuk menggunakan 100% energi terbarukan sampai di tahun 2020 2050 ya kalau nggak salah targetnya. Nah itu teman-teman, jadi itu target global dan tentunya dengan hal tersebut harusnya Kaspa ini bisa survive ya dalam kondisi lingkungan yang memang sudah mengajak kita untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin akan berpeluang untuk menjadi potensial untuk Kaspa ke depannya. Selain itu, Kaspa juga ada meluncurkan yang namanya Kasplek. Jadi ini adalah jaringan tetap yang aman dan juga efisien untuk Kaspa. Jadi Kaspa di apa namanya pembaruan terbarunya di bulan Juli ya kemarin, mereka sedang melakukan testnet terkait dengan Kasplek ini dan sudah open beta dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan jaringan sebelumnya. Lonjakan ini menghasilkan tekanan alami pada jaringan dan juga memperpanjang periode konfirmasi untuk setiap pengguna. Inti dari jaringan termasuk transaksi peer-to-peer ya, dan ini masih terbilang aman dan mampu meningkatkan performa dari transaksi Kaspa. Jadi bisa dibilang transaksinya lebih cepat dan aman, teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya ini bakalan tetap dipertahankan atau enggak si Kasplek ini, karena ini salah satu apa namanya solusi dari Kaspa untuk memperbaiki jaringan mereka. Tuh. Kaspa juga ada terintegrasi dengan SafePal saat ini ya sebagai crypto wallet yang tentu saja teman-teman sudah lebih akan mudah untuk menyimpan aset berupa Kaspa di wallet. Tuh, jadi ada beberapa sentimen tersebut yang menurut saya cukup positif untuk peningkatan jaringan dan juga ekosistem dari Kaspa. By the way, di Twitter juga dia cukup rame, ada kerjasama-kerjasama gitu secara offline. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Kaspa ya. Dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus sih untuk Kaspa ke depannya. Dan mereka juga sudah merilis Crescendo. Ini adalah apa namanya roadmap dari Kaspa yang akan mereka bangun sampai nanti di 2025 depannya. Dan mereka akan tetap melakukan developing untuk jaringan mereka. Targetnya adalah 10 BPS hard fork dari Kaspa. Oke, lalu bagaimana untuk price action dari Kaspa? Apakah menarik atau tidak untuk saat ini? Sementara sih kita melihat pergerakan dari Kaspa masih cukup bagus, meskipun dalam beberapa waktu pergerakannya udah mulai struggle. Ketika Kaspa menyentuh area 0,14 sampai dengan 0,2, pergerakan Kaspa cenderung stabil di level tersebut. Bahkan kalau kita lihat dari posisi smart money-nya, makin lama makin turun. Ya, jadi makin lama makin turun. Dan ini bisa dibilang menjadi salah satu indikasi kalau Kaspa ini kemungkinan bakalan ada koreksi yang cukup besar terhadap harganya. Karena kan Kaspa ini sudah lumayan naik ya. Kalau kita lihat dari 2023 bulan Juni kemarin sampai saat ini trennya masih sangat-sangat bagus, teman. Tapi dilihat dari indikator kayaknya Wales udah mulai merasa Kaspa ini wah ini udah agak mahal nih teman-teman. Jadi kalau buat naikin harganya agak tinggi kemungkinan berat ya. Jadi dilihat dari pergerakan chart dan juga pergerakan smart money, sementara sih saya melihat bahwa Kaspa akan ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Tapi koreksi harga tersebut adalah wajar karena udah rally cukup tinggi. Dan menurut saya ini tidak akan mempengaruhi fundamental dari Kaspa sendiri. Masih akan terbilang salah satu proyek yang punya potensial bagus. Cuma untuk saat ini ya mungkin masih akan dalam tekanan. Beberapa level yang bisa teman-teman pertimbangkan, andai kata kalau Kaspa nanti koreksi, yaitu di kisaran area 0,10.
level tersebut berpeluang menjadi next support untuk Kaspa karena level tersebut juga terbilang cukup kuat dan sebenarnya penurunan tersebut lumayan dalam ya kalau kita expect Kaspa turun ke level tersebut dari harganya sekarang. Ada sekitaran potensial 32% lagi untuk penurunan Kaspa dan masih akan bergerak dalam bigger picture yaitu pergerakan sideways. Jadi ini pergerakan yang masih bakalan sideways untuk Kaspa ya. Tuh, sembari melihat juga kondisi dari pasar karena menurut saya pasar saat ini masih belum terlalu positif teman-teman. Itu sih buat Kaspa overall saya melihat ini masih akan struggle teman-teman, masih akan penuh tantangan ya untuk pergerakan kedepannya buat Kaspa. Next kita akan bahas untuk SUI. Nah, SUI positif banget belakangan teman-teman. Hari ini harga SUI ada di kisaran Rp28.700, di mana pergerakan dari SUI sendiri lumayan impulsif dalam sebulan terakhir. Ya, sebulan terakhir SUI sudah rally sampai 123%. Keren banget teman-teman. Ada beberapa sentimen yang mempengaruhi kenapa harga SUI bisa sebagus itu. Jadi ini adalah project layer 1 ya teman-teman, yang mana dia berfungsi di banyak hal teman-teman. Ada beberapa hal kenapa pergerakan SUI bisa sebagus itu. Jadi yang pertama adalah SUI ini masuk dalam target grayscale. Artinya SUI masuk dalam daftar aset-aset yang dilihat bakalan positif di 2024 sampai 2025 oleh grayscale. Dan beberapa aset tersebut salah satunya adalah SUI. Dan juga SUI Trust itu menjadi salah satu narasi. Teman-teman, Grayscale akan memperkenalkan trust berbasis SUI. Jadi kita tahu Grayscale ini salah satu hedge fund yang banyak sekali merilis ETF. Ya, ETF dia jadi salah satu perusahaan yang mempelopori ETF Ethereum kemarin yang juga di launching, dan sekarang dia sudah melirik SUI Trust. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen kenapa pergerakan SUI bisa melonjak signifikan karena banyak memang investor-investor yang melakukan trade di SUI. Itu juga bikin pencarian SUI di Google Trend itu meningkat drastis sehingga ini menarik banyak para retail untuk masuk, teman-teman. Selain itu, SUI juga baru saja merilis bridge di mainnet mereka untuk mempermudah koneksinya ke Ethereum, ke jaringan dari Ethereum. Ini merupakan sebuah upgrading yang dilakukan oleh SUI, yang mana dia juga join dengan Wormhole, salah satu penyedia jaringan teman-teman, yang juga mensupport bridging untuk banyak blockchain. Jadi dengan adanya dukungan seperti ini, SUI tentu saja punya fundamental yang akan semakin kuat. Berita terbarunya lagi, SUI sudah meluncurkan yang namanya SUI Play OX1. Waduh, ini perangkat keras. Ya, jadi mirip kayak apa sih namanya? Kayak handphone Nokia berapa gitu yang kayak stick gitu, teman-teman. Jadi fungsi daripada platform ini adalah untuk bermain yang akan langsung terkoneksi dengan internet dan juga blockchain SUI tentunya. Sekarang sedang pre-order ya, ada di kisaran range harga $600. Mungkin teman-teman ada yang menarik, ada yang tertarik dengan sebuah perangkat ini. Jadi SUI ini mirip kayak Solana. Solana kan juga meluncurkan handphone ya. Tapi SUI ini kayaknya lebih fokus kepada perangkat kayak Nintendo gitu. Apa sih namanya? Nintendo Switch ya. Nah, itu dia bikin platform stick untuk bermain, teman-teman. Ada banyak sekali permainan-permainan PC yang bisa dimainkan di sini dan tentu saja terintegrasi dengan jaringan SUI. Aduh, ini keren-keren semua sih sebenarnya, ini menarik banget sih, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari platform ini sebenarnya bisa menjadi salah satu sentimen ya, use case dari SUI oleh para gamers yang tentunya menjadi target mereka saat ini, dan saya rasa kedepannya bakalan cukup menarik persaingan antara SUI dengan platform-platform kripto yang lain. Apakah SUI akan menjadi rajanya gaming, teman-teman? Ya, rajanya blockchain yang berbasis game ya. Ya, kelihatannya lagi mengarah ke sana sih. Kalau kita lihat juga dari beberapa proyek-proyek yang mendukung SUI juga bisa dibilang banyak dari game juga, teman-teman. Itu beberapa sentimen Grayscale sama perangkat keras yang mereka bikin ya, dan tentu saja platform tersebut itu sudah disupport ya. SUI Play itu disupport oleh banyak sekali permainan saat ini. Jadi mungkin bisa menarik para investor.
Oke, kita bahas apa lagi? Kita bahas maksimum supply dari SUI itu 10 miliar token, sementara yang beredar baru 2,7. Masih sangat-sangat kecil dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu peluang yang bagus. SUI ada token unlock itu cukup besar ya. Cukup besar dalam beberapa waktu ke depan, guys. Jadi ini unlock-nya dilakukan untuk ini ada seri A, kemudian seri B juga, seri A, seri B. Aku nggak tahu ini maksudnya apa. Tapi ada juga untuk community access program. Nah, ini ditujukan bagi teman-teman yang mungkin yang cukup aktif di laman Twitter dari SUI atau sosial media mereka ya, untuk community ya, bisa dapat giveaway token. Kemudian juga reward staking dari SUI terus meningkat, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin akan berpeluang untuk membuat SUI semakin lama semakin bertambah supply-nya. Target dari SUI sih untuk mencapai maksimum supply adalah di 2070. Baru dia akan mencapai supply di 10 miliar token. Masih sangat-sangat jauh ya targetnya. Oke, lalu gimana nih impact terhadap harga? Apakah SUI menarik atau enggak? SUI overall mendekati all time high-nya, teman-teman. Ada di kisaran harga 1,8 untuk saat ini ya, dan all time high SUI itu ada di kisaran 2,15, dan menurut saya sangat-sangat berpeluang untuk dicapai dalam tren bullish kali ini. Tapi jangan FOMO deh di SUI, karena SUI ini udah naik lumayan tinggi, teman-teman. Takutnya kalau teman-teman FOMO nanti bisa dikarungin sama whales ya. Sementara pergerakan dari SUI bagus banget secara volume perdagangan full. Teman, smart money-nya juga sangat-sangat oke. Berarti SUI ini cukup menarik ya untuk para investor. Untuk secara teknikal, saya melihat SUI ini sudah breakout dari pola inverse head and shoulders di sini. Ini adalah trend line, dia sudah breakout dan sekarang mungkin akan mengarah ke target profitnya. Kalau kita tarik dari sini ke sini, kita bisa lihat targetnya kemungkinan masih bisa mencapai all time high baru, teman-teman, ke $2,4. Kemungkinan, ingat, kemungkinan. Tapi mungkin itu nggak akan dicapai dalam jangka waktu dekat. Mungkin SUI juga bakalan kena impact daripada Bitcoin yang belakangan kena koreksi. Memang belakangan ini SUI lagi bagus-bagusnya ya, sehingga dia seperti melawan, teman-teman. Performanya jauh di atas dari Bitcoin dan altcoin yang lain. Jika kita melihat dari time frame 4 jam, sebenarnya tanda-tanda SUI untuk koreksi sudah mulai terlihat. Kelihatan dari volume smart money yang pelan-pelan sudah mulai turun. Jadi ini bisa menjadi salah satu tanda buat teman-teman untuk berhati-hati, terutama yang masih FOMO di SUI. Ya, kalau menurut saya sih yang udah pegang, yang memang mau tetap hold, bagus teman-teman. Tapi kalau yang mau scalping jangka pendek ya mesti dipertimbangkan sih untuk risk and reward-nya. Itu sih untuk target, kemungkinan masih bisa rally sampai 2,4. Jadi mungkin bisa terjadi di 2024 nanti. Jadi jangan jangan terlalu overconfidence. Mungkin aja SUI koreksi terlebih dahulu before dia melanjutkan rally ya. Tapi andai kata kalau momentum tersebut terjadi, teman-teman bisa pertimbangkan sih untuk cicil beli nanti ya, ketika memang sudah harganya ada koreksi-koreksi. Dilihat dari MACD sementara masih terbilang cukup ambigu lah untuk pergerakan jangka pendeknya. Ya itu sih, secara tren jangka panjang dia bagus, mungkin jangka pendek akan sedikit ada volatilitas. Oke, gitu aja paling buat pembahasan dari SUI dan juga Kaspa. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.